Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sari dengan NPM 1204044220060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 4, yaitu klasifikasi pada halaman 89 sampai dengan 112. Baik, untuk pembahasan pertama ini mengenai pengenalan dan juga induksi aturan, di mana dari beberapa aturan itu tergabung menjadi rule set atau kumpulan aturan. Nah, seluruh kumpulan aturan itu dapat dipresentasikan sebagai R sama dengan R1 beririsan dengan R2, R2 beririsan dengan R3, dan R3 beririsan sampai R seterusnya atau RK, di mana K ini tuh adalah jumlah dari disjang atau penghubung. Nah, untuk disjang individu ini sendiri itu dapat dipresentasikan sebagai RI atau R individu sama dengan antecedent or condition dan consequent. Baik, untuk contoh dari disjang individu itu seperti ini. Misal ada rule 2 atau peraturan 2 di mana peraturan 2 ini tuh if outlook sama dengan rain and wine sama dengan false, then play sama dengan yes. Jadi maksudnya tuh kayak gimana dari rumus tadi? Jadi untuk outlook sama dengan rain and wine sama dengan false itu bisa disebut antecedent or conditionnya. Dan untuk play sama dengan yes adalah konsekuen dari antecedent or condition. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pendekatan untuk mengembangkan perangkat aturan, di mana untuk mengembangkan perangkat aturan itu dari input dataset terbagi menjadi ada direct extraction of rules, di mana ini itu adalah peraturan secara langsung, kemudian ada juga decision tree model dan juga tree to rule conversion, di mana dari decision tree model dan tree to rule conversion ini tuh termasuk ke dalam metode tidak langsung atau metode pasif. Jadi gambar atau diagram ini tuh menunjukkan pendekatan-pendekatan untuk menghasilkan aturan dari dataset itu bisa menggunakan metode apa saja, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai bagaimana cara kerja dari mengembangkan perangkat aturan itu terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama melakukan pemilihan kelas, kemudian langkah kedua pengembangan aturan, langkah ketiga mempelajari satu aturan, langkah keempat itu aturan berikutnya, dan langkah kelima pengembangan perangkat aturan. Untuk langkah pertama yaitu pemilihan kelas, sebelumnya dataset ini sendiri memiliki dua atribut yaitu X dan Y dan juga dua label kelas yaitu plus dan juga minus. Untuk langkah pertama atau pemilihan kelas biasanya dimulai dari pemilihan kelas satu per satu, dan untuk kelas pertama biasanya adalah label kelas yang paling jarang muncul. Dan untuk label kelas yang paling jarang muncul itu adalah plus. Dan pada langkah ini, algoritma berfokus pada menghasilkan semua aturan kelas, yaitu plus. Jadi difokuskan untuk plus seperti itu. Untuk langkah kedua atau pengembangan aturan, jadi contohnya misalkan seperti ini, untuk rule 1 atau aturan 1, tujuan dari langkah ini tuh untuk apa sebenarnya? Jadi untuk mencakup dari plus ini ke dalam satu kotak bujur sangkar, sehingga dari minus-minus ini sendiri itu akan tidak ada ataupun menjadi sesedikit mungkin, seperti itu.
Untuk langkah 3 yaitu mempelajari satu aturan. Jadi untuk rule atau aturan pertama yang contohnya tadi itu dikembangkan menggunakan learn one rule atau dengan mempelajari satu aturan, di mana semua aturan itu sendiri itu dimulai dari kumpulan aturan yang kosong, kemudian konjungtor atau penghubungnya tuh ditambahkan satu persatu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi dari aturan itu sendiri. Nah, untuk akurasi aturan itu adalah rasio atau perbandingan dari jumlah tanda plus. Nah, untuk menghitung atau bagaimana rumus dari akurasi aturan, kita bisa menggunakan rule akurasi sama dengan correct records cover by rule dibagi dengan all records cover by the rule. Untuk langkah 4 atau aturan berikutnya, jadi setelah aturan pada langkah sebelumnya dikembangkan, maka semua titik data yang dicakup oleh aturan itu dieliminasi dari dataset. Jadi pada langkah ini kita melakukan eliminasi dari dataset. Kemudian semua langkah tadi yang telah sebelumnya kita lakukan itu diulangi untuk aturan berikutnya. Hal ini dilakukan di mana apabila masih ada sisa titik data plus lainnya yang terdapat pada dataset. Untuk langkah terakhir yaitu langkah 5, pengembangan perangkat aturan. Jadi setelah kumpulan aturan tadi dikembangkan untuk mengidentifikasi semua titik data plus yang ada di dataset ini, pada langkah ini model aturannya dilakukan evaluasi. Jadi set data uji yang digunakan untuk pemangkasan itu digunakan untuk mengurangi generalisasi kesalahan. Matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pemangkasan tadi itu untuk pemangkasan bisa menggunakan P dikurang N dibagi dengan P ditambah N, di mana P adalah jumlah catatan positif yang tercakup oleh aturan, jadi titik tanda positif, dan N adalah jumlah record negatif yang tercakup oleh aturan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana menerapkannya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu persiapan data, yang kedua memodelkan operator dan parameter, dan langkah ketiga yaitu interpretasi hasil. Untuk langkah pertama atau persiapan data, jadi dataset yang digunakan itu dataset iris standar dan kumpulan data iris ini dibagi menjadi dua, jadi ada untuk pelatihan dan juga ada untuk pengujian. Kemudian untuk langkah yang kedua, memodelkan operator dan juga parameter. Operator pemodelan atau rule induction menerima data pelatihan dan juga menyediakan kumpulan aturan sebagai keluaran dari model. Nah, untuk parameter-parameter ini tersedia beberapa operator model dan juga dapat dikonfigurasi. Yang pertama itu ada kriterion. Jadi kriterion ini dibutuhkan sebuah kriteria di mana kriteria ini tuh melakukan evaluasi untuk mengindikasi apakah menambahkan konjungsi baru membantu dalam sebuah aturan atau tidak. Selanjutnya ada sampel rasio. Sampel rasio adalah rasio data yang digunakan untuk pelatihan dalam contoh set. Kemudian ada juga fairness. Fairness ini adalah rasio akurasi minimal yang diinginkan dalam aturan klasifikasi dan juga ada minimal prune benefit, yaitu persentase peningkatan pemangkasan metrik yang diperlukan secara minimal. Untuk langkah 3 yaitu ada interpretasi hasil. Jadi layar hasil
terdiri dari jendela rule model, kemudian ada dataset uji berlabel, dan juga vektor performa. Di sini contohnya misalkan ada retrieve, kemudian rename, ada split data, dan juga ada rule induction. Terus juga di sini satukan ke apply model, ke performance, dan setelah di result hasilnya keluar seperti ini. Untuk rule model ada ipeta-length, terus juga ada else if virginica, itu untuk langkah 3. Untuk contoh lainnya dari interpretasi hasil, bisa seperti ini di Rapid Miner. Kita coba untuk datanya menggunakan data iris. Kemudian kita juga menggunakan rename. Kita coba sambungkan. Kemudian juga menggunakan split data. Kita sambungkan dari rename exa ke split data. Untuk split data kita atur terlebih dahulu. Add entry. Di sini 0,9. Di sini 0,1. Kemudian kita tambahkan rule induction. Rule induction ini dari split data kita sambungkan ke rule induction. Kemudian juga apply model. Dari split data kita sambungkan ke apply model, kemudian dari rule induction kita sambungkan ke apply model, kemudian performance, dari apply model kita sambungkan ke performance, kemudian ini performance, dan juga dari apply model. Kemudian kita coba play. Untuk hasil dari rule modelnya seperti ini. Ada iris setosa, iris versicolor, terus juga ada iris virginica. Untuk selanjutnya itu ada pendekatan alternatif. Jadi untuk langkah sebelumnya bisa menggunakan pendekatan alternatif tree to rules. Cara tidak langsung namun mudah untuk menghasilkan aturan yang eksklusif dan lengkap dengan mengubah dari decision tree menjadi induction rule set. Contohnya misal bisa juga di Rapid Miner bisa seperti ini, ada retrieve, kemudian rename, split data, apply model, info, performance, kemudian kan tadi sebelumnya ada rule induction, tapi ini diubah menjadi tree to rules. Ini juga ada decision tree, kemudian untuk rule modelnya itu menghasilkan seperti ini. Pendekatan tree to rules kita juga
bisa mengubah dari rule induction ini kan menjadi tree to rules. Kita coba ubah replace operator. Di sini modeling, kemudian ke prediktif, lalu ke rules, dan kita ubah dari rule induction menjadi tree to rules. Kemudian dari split data, dari ini kita ke apply model, kemudian yang ini ke tree to rules. Kita coba result, dan di sini masukkan decision tree. Nah, kita coba sambungkan tra ke tra, mood ke mood. Kemudian kita play. Oh, ada yang salah. Harusnya seperti ini. Dari mood ke mood, kemudian dari par ini ke uni, ini ke tra. Kita coba lagi ya. Nah, ini keluar dari role modelnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai key nearest neighbors. Jadi ini adalah ilmu data prediktif di mana menggunakan decision tree dan juga teknik rule induction. Nah, dibangun untuk menggeneralisasi hubungan dalam dataset dan menggunakannya untuk memprediksi hasil dari data baru yang tidak terlihat. Jadi dengan menggunakan decision tree dan juga teknik rule induction itu digunakan untuk memprediksi hasil dari data baru yang memang tidak terlihat. Baik, untuk selanjutnya mengenai cara kerja dari key nearest neighbor. Jadi setiap catatan dalam kumpulan data itu divisualisasikan sebagai n-dimensional space, di mana n itu adalah jumlah dari atribut. Kemudian di sebelah sini ada gambar, di mana gambar ini tuh warna-warna yang menunjukkan spesies iris variabel dari kelas target. Untuk rekaman uji yang tidak terlihat ada A dengan nilai panjang kelopak, lebar kelopak. Ini titiknya ada 2,1, 0,5. Jadi 2,1 dengan 0,5. Jadi dapat menyimpulkan bahwa visual spesies yang diprediksi untuk nilai titik A adalah iris setosa. Kemudian untuk titik uji B, ini B, yang memiliki nilai 5,7 dan 1,9, itu berada di sekitar iris virginica. Sehingga titik data uji dapat diklasifikasikan sebagai virginica. Namun jika titik-titik ini berada di batas spesies, misal seperti ke ini, 5,0 sama 1,8, maka diklasifikasikan menjadi rumit karena lingkungan tersebut memiliki lebih dari satu spesies di sekitarnya. Seperti itu. Ini juga tuh terdiri dari iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Untuk selanjutnya mengenai gambar ini, di mana memberikan contoh set pelatihan dengan 2 dimensi dan nilai kelas target sebagai lingkaran dan juga segitiga. Catatan uji yang tidak diberi label adalah kotak gelap di tengah-tengah scatter plot. Ini yang bagian ini. Kemudian ada juga ketika K sama dengan 1, target yang diprediksi dari rekaman tes yang tidak berlabel adalah segitiga karena rekaman pelatihan terdekat adalah segitiga di sini. Kemudian untuk
mencegah kesalahan klasifikasi yang dilakukan antara dua ini, ada juga K3. Jadi di sebelah sini, itu K3 itu 3 rekaman pelatihan terdekat yang akan dipertimbangkan. Jadi bukan satu, berdasarkan kelas mayoritas, dari 3 rekaman pelatihan terdekat, kelas yang diprediksi dari rekaman uji dapat disimpulkan sebagai lingkaran. Karena kelas dari record target dievaluasi dengan pemungutan suara, biasanya diberi angka ganjil untuk masalah dua kelas. Jadi di sini ada yang pertama dataset di mana kelasnya belum diketahui, kemudian yang selanjutnya itu ada di boundaries atau dengan K sama dengan satu di antara kelas yang tidak diketahui. Kemudian gambar selanjutnya itu ada decision boundary di mana K sama dengan 3 di dalam kelas yang memang belum diketahui. Selanjutnya mengenai ukuran kedekatan. Untuk ukuran kedekatan yang pertama itu bisa menggunakan jarak, di mana jarak antara dua titik ada titik X dan juga titik Y. X terdiri dari X1 dan juga X2, Y1 dan juga Y2. Dalam ruang dimensi itu dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. Distance D sama dengan akar dalam kurung X1 dikurang Y1, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan X2 dikurang Y2, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita juga dapat mengeneralisasi rumus jarak dari dua dimensi yang ditujukan oleh persamaan 4.3 ini untuk kumpulan data berupa atribut di mana X-nya itu terdiri dari beberapa, misalnya ada X1, X2, sampai dengan X seterusnya, dan juga Y-nya juga ada Y1, Y2, dan Y seterusnya, jadi lebih dari 2. Untuk dalam kasus seperti ini, maka persamaan yang bisa digunakan yaitu distance D sama dengan akar X1 dikurang Y1, kemudian dikuadratkan ditambah dalam kurung X2 dikurang Y2, kemudian dikuadratkan, dan juga seterusnya. Sebagai contoh, dua rekaman pertama dari kumpulan data iris 4 dimensi, misalkan contohnya seperti ini. Ada X 4,9, kemudian 3,0, kemudian 1,4, 0,2, dan Y-nya itu ada 4,6, kemudian 3,1, 1,5, dan juga 0,2. Nah, untuk menghitungnya seperti apa? Jadi yang diperoleh langsung saja menggunakan rumus yang kedua tadi, distance yang lebih X dan Y-nya itu lebih dari 2, diperoleh 0,33 cm. Kemudian pada gambar ini, di sini terdapat juga ada Euclidean distance, kemudian ada Manhattan distance, dan juga ada Chebyshev distance. Selanjutnya masih dengan jarak yang terdiri dari ada X-nya itu X1, X2, dan juga X seterusnya. Kemudian untuk titik Y ada Y1, Y2, dan juga seterusnya. Dalam ruang dimensi N diberikan persamaan seperti ini, D sama dengan dalam kurung sigma NI sama dengan 1, kemudian nilai mutlak XI dikurang YI, pangkat P, kemudian dalam kurung pangkat 1 per P. Untuk persamaan lainnya yang memberikan prediksi algoritma KNN, itu bisa menggunakan persamaan Y aksen sama dengan majority class dalam kurung Y1, Y2, Y3, dan juga seterusnya. Untuk selanjutnya itu ada bobot. Salah satu perhitungan untuk bobot yang mengikuti peluruhan eksponensial berdasarkan jarak itu bisa menggunakan rumus WI sama dengan E pangkat minus D dalam kurung X, NI dibagi dengan sigma KI sama dengan 1 pangkat E pangkat min D minus D dalam kurung X, NI. Di mana WI ini adalah bobot dari neckboard,
kemudian K adalah jumlah total dari Nightbot, dan X ini adalah titik data uji. Untuk bobot tersebut digunakan untuk memprediksi kelas target. Nah, untuk memprediksi kelas target ini bisa menggunakan Y-aksen sama dengan majority class dalam kurung W1 dikalikan dengan W2, W2 dikalikan dengan Y2, W3 dikalikan dengan Y3, dan juga seterusnya, di mana YI ini adalah hasil kelas dari Nightbot NI. Untuk selanjutnya ada koefisien pencocokan sederhana. Untuk pencocokan sederhana koefisien dari X dan juga Y itu dapat dihitung menggunakan rumus ini. Simple matching coefficient yaitu sama dengan matching occurrence dibagi dengan total occurrence, yang diturunkan menjadi M00 ditambah dengan M11 dibagi dengan M10 ditambah M01 ditambah M11 kemudian ditambah M00. Selanjutnya untuk ukuran kedekatan ada juga kesamaan Jacquard, di mana di sini ada contohnya, misal X-nya itu ada 1,1, kemudian 0, 0, 1, 1, 0, dan Y-nya ada 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, untuk rumus kesamaan Jacquard ini seperti apa? Jadi Jacquard koefisien sama dengan common occurrence dibagi dengan total occurrence, yang diturunkan menjadi M11 dibagi dengan M10 ditambah M01 ditambah dengan M11, di mana hasil yang diperoleh sama dengan 2 dibagi 5. Selanjutnya ada kesamaan kosinus. Kosinus untuk ukuran dua titik data itu menggunakan rumus cosin similarity dalam kurung nilai mutlak X, Y sama dengan X dikali Y dibagi dengan nilai mutlak X dan juga nilai mutlak Y, di mana X, Y adalah produk titik dari vektor X dan Y. Untuk contohnya misal seperti ini. Untuk X dikali Y sama dengan sigma NI sama dengan 1 X I, kemudian nilai mutlak dari X ada akar X dikalikan dengan X, dan juga seterusnya sampai dengan akhirnya menggunakan rumus ini cosin similarity, di mana X dikali Y dibagi dengan nilai mutlak X dan juga nilai mutlak Y, di mana setelah hasil perhitungan sebelumnya yang di atas ini, X dikali Y itu menghasilkan 5,1 dibagi dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X ini menghasilkan 5,5. Kemudian untuk nilai mutlak Y itu menghasilkan 10,5 dan menghasilkan 0,08. Ini hanya untuk contoh dari rumus cosin similarity. Untuk yang berikutnya yaitu mengenai cara menerapkan. Untuk langkah-langkah dari cara menerapkan key nearest neighbor. Yang pertama itu persiapan data, kemudian yang kedua operator pemodelan dan juga parameter, dan yang langkah ketiga itu melakukan eksekusi dan juga interpretasi. Untuk langkah pertama yaitu persiapan data. Jadi untuk semua atribut yang perlu dinormalisasi menggunakan operator normalisasi. Jadi untuk operator normalisasi ini tuh dari data transformation, kemudian menjadi value modification, kemudian menjadi numerical value modification folder. Untuk himpunan data kemudian dibagi menjadi dua data eksklusif yang sama itu menggunakan split data operator. Jadi untuk split data ini tuh dari data transformation kemudian menjadi filtering dan selanjutnya menjadi sampling. Digunakan untuk mempartisi himpunan data menjadi untuk pengujian dan juga untuk pelatihan.
Untuk langkah yang kedua atau operator pemodelan dan juga parameter, jadi untuk operator pemodelan KNN itu tersedia dari modeling, kemudian menjadi classification, dan selanjutnya menjadi lazy modeling. Untuk parameter yang dikonfigurasikan dalam pengaturan operator itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, K. K itu nilai K dalam KNN dapat dikonfigurasikan. Untuk contoh ini tuh menggunakan K sama dengan 3. Kemudian ada weighted vote. Weighted vote itu dalam kasus ini tuh kan karena K-nya 3 berarti K itu lebih besar dari 1. Nah, pengaturan ini tuh menentukan apakah algoritma perlu mempertimbangkan nilai jarak untuk bobot sambil memprediksi nilai kelas dari catatan untuk tes. Kemudian ada juga measure types. Jadi ada lebih dari 2 jenis lusin ukuran jarak yang tersedia di Rapid Miner. Untuk langkah-langkah itu dikelompokkan dalam ukuran jenis. Jadi pemilihan parameter ini tuh untuk mendorong jenis ukuran opsi yang berikutnya pada parameter ukur. Kemudian ada juga misur. Untuk misur ini parameter yang memilih ukuran aktual. Jadi seperti ada Euclidean jarak, terus ada jarak Manhattan, terus juga sebagainya. Nah, pemilihan ukuran ini membatasi dari jenis input yang diterima oleh model. Jadi tergantung pada ukuran pembobotan. Pilihan tipe data input akan dibatasi dan karenanya konversi tipe data diperlukan jika input berisi atribut yang tidak kompatibel dengan ukuran. Jadi untuk parameter di operator pemodelan dan operator pemodelan dan parameter itu seperti ini. Untuk di Rapid Miner sendiri, kita bisa menggunakan untuk data, kita ambil dari sini, dari sampel. Untuk datanya kita menggunakan data iris. Kemudian kita menggunakan normalize. Ini kita sambungkan. Kemudian juga menggunakan split data. Kita sambungkan. Kemudian juga KNN. Untuk split data sebelumnya kita atur dulu ini add entry. Sini 0,1, kemudian 0,9. Oke. Untuk KNN sendiri kita pasangkan di sini ketra. Kemudian kita tambahkan apply model. KNN kita sambungkan ke mode. Kemudian untuk split data ini kita sambungkan. Selanjutnya menggunakan performance. Dari apply model yang lab kita sambungkan ke performance lab. Kemudian di apply mode
model, kita sambungkan ke sini, dan di performance kita sambungkan ke sini. Jadi seperti ini untuk langkah dari langkah 2 untuk pemodelan dan juga parameter. Untuk langkah yang ketiga itu ada eksekusi dan juga interpretasi. Jadi output hasil dari eksekusi dan interpretasi ini diamati sebagai yang pertama itu ada model KNN, di mana KNN itu hanya kumpulan catatan pelatihan, kemudian juga ada performance factor, yaitu output dari operator kinerja yang menyediakan matriks yang membuat kebingungan dengan prediksi yang benar atau salah untuk semua uji himpunan dari data. Kemudian juga ada label test dataset, yaitu prediksi dapat diperiksa di catatan tingkat nantinya. Baik, untuk langkah 3 ini, jadi setelah kita melakukan ini, kita coba play. Nah, di sini kita mendapatkan ada akurasinya sebesar 85,93%, ada iris tosa, iris vesicular, iris virginica. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada KNN classification-nya. Nah, jadi terdiri dari ada iris setosa, iris vesicular, iris virginica. Ini untuk langkah 3 dari cara menerapkan. Untuk materi yang terakhir yaitu ada naive Bayesian, di mana metode prediksi diambil dari berbagai teknik multidisiplin. Jadi untuk algoritma naive Bayesian menemukan akarnya dalam statistik dan juga probabilitas teori. Nah, secara umum teknik klasifikasi ini mencoba melakukan prediksi label kelas yang terbaik mendekati hubungan antara atribut dan juga label kelas. Jadi intinya untuk memprediksi label kelas yang terbaik dengan mendekati hubungan antara atribut dan juga label kelas. Sekian penjelasan mengenai chapter 4 dari halaman 89 sampai dengan 112. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.